profesional bekerja gitu, dibilang kayak gitu. Terus sama dia gini, udah nggak usah diurusin gitu. Tapi kamu cemburu nggak? Enggak kan kamu kan kerja, orang kamu kerjanya di sampingku gitu. Kan ada dia di depan dan dia juga tahu. Terus aku bilang gini, aku tuh cuma satu hati sama kamu. Aku lo nggak chattingan sama mereka, aku lo nggak punya kontaknya mereka, aku cuma live doang gitu, cuman gitu toh. Waalaikumsalam, thank you Cuco, thank you Kak Asmo. Iya. Ya udah. Ya udah mulai UPB. Ya kan aku nggak sering guys. Aku tuh kalau ngelakuin konten kalau sering-sering nanti aku bosen mau ngomong apa. Kuku panjang-panjang loh. Satenya gimana bis? Sate. Mbak, satenya mbak, tolong mbak, satenya lain kali bakarnya kok alot banget itu sampai nelen di sini loh, balik lagi. Dan asin banget. Iya. Kok aku ngerosting makanan orang sih? Ya Allah, nggak boleh, nanti mbaknya sakit hati. Iya, mbak maafin aku ya mbak ya. Tapi memang satenya memang kayak gitu. Wah, gini. Sampai rahangku ini mau copot. Siapa ini ngasih itu? Alvarel. Untung bukan si sawan itu ya guys. Satenya habis dari kulkas. Besok aku pesen soto aja ya mbak ya. Sambal cumi ciamiknya nggak ada. Ada guys, sebentar ya. Itu udah ada itu sambelnya. Nih, sambal ciamik itu ada sambal cumi, terus ada cakalang. Tapi menurut aku paling suka ini cakalang deh guys. Ini soalnya nggak terlalu banyak minyak. Cakalang ini nggak terlalu banyak minyak, agak kering. Jadi tuh teksturnya tuh kayak lauk. Mau kayak lauk tapi bukan abon. Tahu kan guys ya abon itu? Nah, hampir sejenis abon tapi nggak abon. Itu gimana ceritanya? Jadi tuh sambel tapi enak cakalang. Bener, enak cakalang. Sumpah itu enak banget, aku nggak bohong. Aku udah abis paket tuh abis keempat ini. 4 itu berarti berapa? 3 kali 4 berapa guys? Tolong hitungin aku. 3 kali 4 berapa? 24. Sederhana selalu ya Vi, bangga dengan sederhanaanmu. Ya Allah guys, aku tuh lahir dari orang yang nggak kaya, jadi kayak 12 ya, 12 makku guys ya. Bentar aku mau mulung, aku nggak usah tanya-tanya kau. 3.000 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah 3.000. Ini pasti gak ikhlas. Ceritanya gini, aku itu sejak kecil memang bekerja. Sejak kecil itu aku memang bekerja guys. Dari SD, SMP, SMA. Aku kerjanya video apa? Waktu SD aku tuh jualan kayak ampau itu loh guys. Ampau yang buat lebaran itu loh. Zaman dulu tuh nggak ada ya kayak gitu. Sekarang kan banyak kayak ampau itu. Aku tuh beli kertas kado. Tahu kan kertas kado itu kan ya? Kertas kado tuh satu gini tuh dulu tuh masih 1.000 harganya. Masih 1.000 zamanku itu. Terus aku beli lem kertas. Lem kertas itu 500 perak. Jadi tuh total semuanya 1.500 ya guys ya.
1.500. Terus habis itu tuh aku bikin angpau itu tuh ada banyak gitu, ada banyak. Terus habis itu aku jual sama teman-teman aku, harganya itu sekitar satu angpau itu 500. Satu angpau itu 500 itu sekitar 12 gitu. Jadi berapa ya? Jadi untung berapa itu ya guys ya? Untung berapa itu? Pokoknya tuh satu angpau itu pokoknya selusin itu kalau nggak salah. Nah itu ya, itu yang waktu SD. Terus aku waktu SD juga jualan pentol yang bikin Mbak Siti. Jualan pentol yang bikin Mbak Siti ceritakan suka duka menjadi anak bungsu seperti dirimu, Vi. Nah ini aku mau cerita. Jadi kelas berapa ya? Pokoknya aku sejak kecil itu udah jualan guys. Terus waktu aku umur berapa ya itu ya guys, aku jualan pentol. Terus aku tuh jualan manisan pepaya, tahu nggak sih guys? Manisan pepaya yang bikin bapakku guys. Nah aku itu keliling nyari pepaya, minta tetangga, minta tapi nggak beli. Minta tetangga pepaya gitu. Terus bapakku yang bikin manisan itu guys, terus dijual di sekolahan gitu. Terus aku bikin mie kering. Aku sendiri yang bikin, aku sendiri yang masak. Aku bikin mie itu mie micin guys. Ya kan waktu zaman kecil kan suka micin ya. Jadi aku bikin mie micin. Alhamdulillah bunda sudah sampai. Nah aku bikin mie micin itu enak banget dan itu tuh pedes. Pokoknya enak. Aku mau bikin kalau udah sampai Madiun nanti. Nah terus abis itu kan waktu SMP aku umur berapa ya? 14 ya guys ya? 14, 15, 16 gak sih guys? SMP lupa. Waktu SMP itu aku jualan, bayangin aja guys, sekolah itu kan bawa buku ya. Tapi bukunya aku tenteng di keranjang sekolah, di keranjang sepeda. Nah sedangkan tasku itu penuh dengan apa? Penuh dengan mie. Iya, umur 13. Ya pokoknya segitu ya guys ya. Terus waktu aku Maktum kan jualan nasi pecel ya guys ya. Biasanya teman-temanku SMP itu titip nasi pecelnya Maktum gitu guys. Aku bawa sekolah, harganya 5.000. Terus umur 16 tahun nih ya. Umur 16 tahun nih ya. Aku kerjanya jualan pulsa. Terus aku kerjanya itu bawa bikin pisang coklat, ku bawa ke sekolah. Terus aku nganterin anak sekolah, nganterin anak SD sekolah gitu guys. Itu doang, habis itu aku pulang. Nah gitu guys. Udah kan, aku nggak pernah main. Aku tuh selalu di rumah, makanya aku tuh aduh pitik. Ibaratnya aduh pitik. Jadi tuh aku nggak tahu di mana-mana. Aku tuh cuma di rumah aja. Di rumah live streaming guys ya, live streaming. Di salah satu aplikasi ya guys ya. Terus waktu SMP kelas berapa ya aku? SMP kelas bapak aku tuh meninggal. Bapakku meninggal dan itu semua udah selesai semua. Udah nggak punya uang dan lain-lain, nggak punya uang gitu. Terus ibuku hanya penjual nasi, bapakku udah meninggal, terus kakakku udah nikah. Ya, kakakku sudah nikah. Waktu SMP tuh waktu kelas 3, kalau nggak kelas 2 lupa aku guys. Nah terus sejak itu aku jualannya lebih giat guys. Jualannya lebih giat itu waktu SMP bapakku meninggal. Terus habis itu ke SMA aku jualan juga. Umur 16 tahun tuh aku SMA ya guys. Itu aku jualan pisang coklat pagi, bangun pagi aku bikin apa guys, kalian tahu gak sih kulit lumpia? Kadang tuh kalau kehabisan kulit lumpia aku ke pasar guys. Aku ke pasar beli kulit lumpia. Nah terus habis itu aku kasih pisang tuh guys, satu itu tuh ku iris gini, terus ku giniin, terus dikasih coklat gitu,
dikasih coklat terus digoreng, terus aku bawa ke sekolahan. Terus aku bawa mie pedas juga. Mie pedas itu sangat-sangat, mie pedas bikinanku tuh pokoknya sangat enak. Nah, terus abis itu kan aku daftar sekolah tuh ya, daftar sekolah SMK tuh sendiri gitu. Daftar sekolah SMK sendiri karena bapakku udah meninggal, kakakku udah punya istri, terus kakakku yang cewek juga menikah, persiapan menikah. Terus aku tuh apa-apa sendiri, sampai pindah kakak, kartu keluarga. Aku pindah kartu keluarga karena biar nggak bayar SPP gitu. Ya, aku pindah SMK itu aku pindah ke kakaknya pale aku, adiknya ibuku yang di kota gitu. Di SMK 2 aku guys sekolahnya. Terus habis itu aku pindah kakak biar gak bayar SPP. Nah, habis itu kan udah pindah. Soalnya tuh 1 bulan itu 130 guys, 1 bulannya itu. Karena memang aku gak punya uang gitu. Nah, aku sejak kapan kamu live? Aku tuh sudah lama ya guys aku live tuh itu sejak SMA. Ya sejak SMA aku live. Dia salah satu aplikasi yang lain itu. Aku udah di situ live. Live-nya kamu ngapain challenge? Tahu nggak challenge? Tapi live-nya tuh di rumah ya guys. Challenge-nya itu pakai bedak segini, item-item, terus sampai matanya kayak dipocongin gitu, terus jalan-jalan di pasar gitulah pokoknya guys. Nah, terus abis itu ya, keselak. Terus abis itu tuh aku juga ada ekstrakurikuler basket, dan aku tuh juga ikut turnamen basket. Dan dulu itu aku waktu itu tuh aku ada kompetisi di Surabaya. Nah, tidak mewajibkan orang tuh bermain dengan menggunakan hijab waktu itu basket. Nah, basketnya nggak boleh pakai hijab. Terus aku berhenti dari basket karena aku juga ada cedera di sini. Makanya aku nggak suka mijitin orang karena siniku tuh cedera tuh. Tanganku yang sini tahu nggak bengkok. Nah, itu karena cedera guys. Nah, terus kan udah kan lulus sekolah tuh aku tuh langsung kerjanya di mana? Di kedai makanan gitu. Terus abis itu aku keluar kerja karena gajinya kurang. Terus habis itu aku ikut sama temenku. Nah, ternyata ditipu sekalian guys. Aku di situ ditipu sekitar 11 juta itu yang aku ceritain di YouTube itu guys. Itu ditipu. Terus habis itu aku balik lagi ke kerjaanku yang dulu guys, yang aku keluar itu. Nah, terus karena aku ada sedikit salah paham, bosku salah paham sama aku keluar. Dan aku tuh digondeli, tapi aku nggak mau tetap keluar gitu karena nggak baik kalau bos itu suka salah paham. Nah, terus abis itu aku kerja di salah satu klinik kecantikan hijrah ya guys ya. Klinik kecantikan hijrah itu apa Vidya? Di situ klinik kecantikan hijrah hanya menerima wanita. Dan itu tuh tidak boleh laki-laki, tidak boleh masuk ya guys ya. Pekerjaannya apa aja Vidya? Di situ aku sebagai administrasi dan sebagai terapis ya. Terapis itu apa Vidya? Terapis itu adalah meneliti kulit di sini, apakah ada kulit yang bermasalah, coba dilihat di sini. Nah, barangkali di sini gitu ya, dilihat ya guys ya. Dan itu cuman muka ya guys, muka sama kalau seumpam di situ ada muka, rambut sama body. Karena aku tidak memegang bodinya itu langsung ke yang lain, terapis yang lain, karena aku pegangnya cuman admin sama muka gitu ya. Gitu teman-teman ya gitu. Dan pastinya tahulah di mana itu. Nah, di situ tuh aku ada tawaran di TikTok, terus aku pindahlah ke TikTok. Aku kerja tuh hampir 2 tahun di situ, 2 tahun di situ. Terus aku keluar, terus di TikTok sampai sekarang gitu teman-teman. Ceritanya tuh seperti itu. Selesai.
the best kamu Vi. Mencapai sebuah viewer 14.000 sekarang ini itu tidaklah mudah. Yang pertama, kalian tuh harus tahu statement yang ada di sini. Ya. Kalian tuh harus siap mental, uji nyali dan uji hati dan uji kekuatan, uji. Ingat ya, seseorang yang memfitnah itu bakal, intinya gini, kesialan itu akan kembali kepada orang yang memberi kesialan. Paham gak sih guys? Apa sih contohnya video kok kesialan gitu? Yang pertama, omongan gak baik itu akan kembali kepada orang yang memberi omongan yang gak baik itu. Jadi buat kamu tenang aja, karena apa? Kamu punya Tuhan gitu. Tuhan pun pasti akan menjabah omongan kamu. Tidak usah bertindak, karena biar Tuhan yang bertindak. Karena apa? Aku punya Tuhan. Aku nggak takut. Fitnahlah aku sebenci-benci apapun itu, fitnahlah aku, karena apa? Biarkan tangan Tuhan yang membalasmu. Aku nggak takut mati, aku nggak takut rezekinya diambil sama yang memberi rezeki, karena apa? Hidup itu udah diatur gitu. Tinggal kita menjalani dan berusaha. Lemah teles Gusti Allah yang bales sih. Mental kamu kuat banget deh, nggak mudah jadi seperti kamu. Enggak kok, semua orang itu pasti punya mental masing-masing. Jangan samakan diri Anda dengan orang lain. Karena apa? Diri Anda ya tetap diri Anda, orang lain ya adalah orang lain. Nggak bisa kamu itu sama seperti orang lain, karena apa? Jati diri orang itu berbeda-beda ya guys ya. Nggak apa-apa lah, biarin saja. Orang-orang yang nggak suka itu nggak apa-apa. Vi, awal mula suka sama papi kapan? Guys, aku tuh tipikal orang yang nggak mudah jatuh cinta ya guys. Ceritanya gimana ya? Ceritanya tuh waktu PK internasional,